Halo pemirsa, program Berita Newspoint hadir menjumpai Anda bersama saya Belinda Amanda. Selama 30 menit ke depan, Newspoint akan menyajikan berita terbaru seputar Universitas Brawijaya dan Malang Raya. Jangan kemana-mana, keep on our channel Newspoint. Pemirsa, Wali Kota Malang Sutiaji mengeluarkan 8 ketentuan pelaksanaan PPKM darurat yang berlaku sejak 3 Juli hingga 20 Juli mendatang. Melalui akun Instagramnya, Sutiaji menjelaskan pembatasan tersebut meliputi jam operasional supermarket, jam operasional pasar, dan juga toko hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat. Selain pembatasan tersebut, juga diberlakukan 100% work from home untuk sektor non-esensial dan 25% untuk sektor esensial, penutupan fasilitas publik, larangan makan di tempat untuk kafe dan resto, pembatasan kegiatan ibadah serta hajatan, dan pembelajaran daring untuk sekolah. Pemerintah Kota Malang sangat membutuhkan dukungan dari warga untuk tertib terhadap peraturan yang berlaku selama PPKM darurat. Berita selanjutnya pemirsa, untuk membatasi mobilitas warga pada malam hari di area publik selama PPKM darurat, pemerintah Kota Malang melakukan pemadaman lampu penerangan jalan utama atau PJU mulai pukul 8 malam. Pemadaman lampu ini berlaku di jalan utama seperti seputar alun-alun, area Balai Kota, Jalan Basuki Rahmat, kawasan Ijen, Jalan Veteran, dan Jalan Soekarno-Hatta. Diharapkan dengan pemadaman ini warga bisa beraktivitas di rumah, terutama untuk kegiatan yang tidak terlalu penting. Kita akan kembali tetap di Newspoint. Pemirsa, hingga hari ketiga pelaksanaan PPKM darurat di Kota Malang, aktivitas warga terutama di beberapa jalan protokol terpantau lenggang. Seperti terlihat di Jalan Basuki Rahmat, kawasan Balai Kota, hingga Jalan Ijen dan Veteran, arus kendaraan lalu lintas tidak seramai biasanya. Sejumlah pembatasan diberlakukan antara lain seperti peraturan bekerja dari rumah atau work from home 100% bagi sektor non-esensial, 50% bagi sektor esensial, dan 100% dengan protokol kesehatan ketat bagi sektor kritikal. Selain itu, pemerintah juga menutup sejumlah mal, sejumlah tempat ibadah, dan fasilitas umum. Peraturan ini dikeluarkan seiring dengan melonjaknya kasus COVID-19. Pembatasan kerja melalui WFO dan WFH serta jam operasional pertokoan ditenggarai ikut membatasi aktivitas warga di beberapa jalan utama. Pemerintah kota berharap warga banyak beraktivitas di rumah dan membatasi berpergian kecuali hal yang esensial untuk mencegah penularan COVID-19. Dalam upaya membatasi mobilitas warga selama masa pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat darurat sejak tanggal 3 Juli hingga 20 Juli ini, PT Jasa Marga Tbk bekerjasama dengan Satlantas Malang melakukan penyekatan di berbagai ruas exit tol di wilayah Malang. Dari penjelasan Dirlantas Polda Jatim Kombes Pol Latif Usman, di Jawa Timur bagi 7 rayon penyekatan termasuk rayon Malang Raya. Bagi kendaraan yang berasal dari Malang Raya, wajib menunjukkan beberapa persyaratan, yaitu wajib menunjukkan kartu vaksin minimal vaksinasi dosis pertama, wajib menunjukkan hasil rapid test antigen H-1 sebelum keberangkatan, dan wajib menunjukkan surat kerja bagi mereka yang berasal dari luar wilayah aglomerasi Malang Raya. Sementara untuk sopir kendaraan logistik dan transportasi barang lainnya dikecualikan dari ketentuan memiliki kartu vaksin. Selain penyekatan di exit tol, di setiap batas antar kota juga didirikan pos pembatasan mobilitas. Petugas akan melakukan kegiatan rekayasa jalan maupun penutupan jalan dan akan melakukan patroli di tempat yang menjadi konsentrasi masyarakat berkumpul.
Memasuki masa PPKM darurat di Malang Raya, epidemiolog UB melihat tingkat kepatuhan masyarakat terhadap pemberlakuan aturan PPKM masih belum maksimal. Dibutuhkan ketegasan pemerintah kota dan kabupaten untuk menegakkan aturan PPKM darurat dalam upaya menekan laju lonjakan positif COVID-19. Untuk yang saya amati sejak hari Sabtu ya sampai Minggu kemarin, itu untuk di Kota Malang sendiri PPKM ini belum sepenuhnya dilaksanakan dengan sesuai yang seharusnya gitu. Jadi saya lihat jalanan masih ramai, toko-toko masih buka, kafe-kafe masih buka, tempat ibadah juga masih buka kayak gitu. Nah, tentunya itu kan tidak sesuai dengan yang diharapkan dan juga tidak sesuai dengan aturan pemerintah. Kuncinya sebenarnya di edukasi. Jadi hasil penelitian dari tim penelitian kami untuk tentang edukasi dan juga attitude dan praktis itu ya di Malang sendiri, itu ternyata edukasi knowledge dari atau pengetahuan dari masyarakat itu masih sangat rendah, Mbak, kurang dari 50%. Jadi kalau misalnya pendidikannya atau pengetahuannya mereka itu tentang COVID itu rendah gitu ya kita ngomong gimana aja, maksudnya himbauan gimana juga susah ya. Jadi pemerintah Pemkot Malang juga selain razia dan sebagainya juga lebih edukasi lagi ke warga itu, karena hoax juga banyak. Jadi mungkin masyarakat juga masyarakat juga bingung ya informasi yang benar itu mana. Jadi kita sebenarnya ya nggak hanya pemerintah Kota Malang tapi juga akademisi itu juga kita harus menggiatkan edukasi lagi ke Pemirsa, mahasiswa Universitas Brawijaya kembali mengharumkan nama kampus dengan meraih medali emas dalam ajang International Invention and Innovative Competition Series 1 tahun 2021. Dalam ajang ini, 5 mahasiswa FPIK UB membuat olahan dari limbah ikan menjadi biogas dengan nama Fish Gas. Banyaknya limbah jeroan ikan yang terbuang di tempat pelelangan ikan menimbulkan masalah limbah bagi lingkungan. Hal ini menarik minat 5 mahasiswa FPIK UB untuk mengolahnya menjadi lebih bermanfaat, yaitu menjadi biogas untuk isi LPG rumah tangga. Ide mereka bersambut dan mampu meraih medali emas pada ajang International Invention and Innovative Competition yang diadakan oleh Mediate Nexus and Nurture a Fast Network Malaysia yang diikuti mahasiswa dari berbagai negara. Ide kami berupa biogas yang kami beri nama dengan judul Fish Gas. Kenapa Fish Gas? Karena bahan baku dari ide ini berupa limbah jeroan ikan. Jadi sisi inovatifnya adalah dari limbah jeroan ikan tersebut. Harapannya dari ide ini adalah memberikan manfaat tidak hanya dari segi sosial, namun juga dari segi ekonomi dan juga segi ekologi. Untuk persiapan kami sendiri, karena memang daring dan kami terbatas di kota masing-masing saat itu, jadi yang bisa kami lakukan diskusinya yang melalui Meet, melalui chat, kemudian untuk pembuatan videonya tentunya juga koordinasi melalui Meet, bagian mana yang perlu direvisi dan isinya seperti apa, kontennya kami diskusikan semuanya secara daring begitu. Mengenai hal yang selanjutnya kami lakukan adalah karena gagasan ini masih dalam bentuk gagasan untuk yang kompetisi ini, sehingga kami akan, kalau dari pembimbing kami mengatakan bahwa akan banyak stasiun-stasiun selanjutnya yang ingin kami datangi gitu untuk dikunjungi, sehingga perlu banyak inovasi dan juga realisasi dari ide tersebut. Dukungan dan masukan dari seorang pembimbing sangat diperlukan bagi sebuah tim yang akan mengikuti berbagai ajang kompetisi. Setelah tim Fish Gas dari FPIK memenangkan medali emas dalam ajang International Invention and Innovative Competition Series 1 tahun 2021, pembimbing dari tim ini pun tak berhenti untuk terus memberikan masukan agar tim selalu mengembangkan inovasinya.
mahasiswa yang kemarin berangkat di kompetisi internasional dan meraih gold medal dengan ide Fisgas, itu sebenarnya saya lihat salah sedikit dari mahasiswa UB yang penuh dengan energi dan daya kreasi inovasi yang kuat. Hanya saja kekurangan pengalaman dan pengetahuan tentang sistematika logika berpikir saintifik yang membuat mereka tidak bisa mengkreasi, tidak bisa mensistematikan ide mereka. Nah, pada saat proses ini terjadi, maka sangat penting buat mahasiswa untuk berkolaborasi dengan dosen. Dan pada saat berkolaborasi dengan dosen, titik tekan utamanya adalah bukan ingin menang kompetisi, tapi memperbaiki cara berpikir dan sistematika melakukan sesuatu yang berkaitan dengan sains dan teknologi. Pada saat ini dilakukan, maka saya sangat yakin perkembangan mereka akan melesat, karya mereka otomatis akan melahirkan daya tawar yang lebih tinggi. Setelah konsep bisa dikreasi dengan baik, tantangan kaum milenial sekarang adalah bagaimana meyakinkan orang, bagaimana bisa menghilirisasi ide mereka. Dan dalam proyek ini, mahasiswa yang terlibat dengan kami arahkan untuk menjadi inovator yang juga bisa mengkomunikasikan idenya, yang bisa menjual idenya, yang bisa meyakinkan orang bagaimana ide ini bisa diadopsi di masyarakat dan mendapatkan keuntungan. Tidak hanya dalam aspek pengabdian masyarakat, tapi juga bisnis. Sebetulnya dari pandangan saya membimbing teman-teman di Fisgas kemarin, proses ini yang menjadi fokus utama. Kritik dan saran saya, otokritik saya untuk beberapa kompetisi mahasiswa yang berjalan sekarang, sebenarnya bagus, semua clear, jelas itu membawa manfaat. Tapi saya melihat motivasi utamanya menang kompetisi. Sehingga pada saat menang kompetisi yang menjadi targetan, ada shortcut yang dilakukan yang sebenarnya tidak bagus buat perkembangan mahasiswa sebagai peneliti dan inovator muda. Itu sebenarnya yang harus disadari para mahasiswa sehingga mereka bisa berkembang dengan baik menjadi inovator muda yang kreatif dan produktif. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita hari ini. Jangan lupa untuk selalu menyaksikan News Point setiap hari Senin sampai Jumat pukul 19.30 waktu Indonesia Barat hanya di UBTV, Televisi Pendidikan Universitas Brawijaya. Saya Belinda Amanda dan seluruh kerabat bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan selamat beraktivitas.